Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas pada kesempatan ini Islam dan kehidupan sosial. Islam dan kehidupan sosial. Bagaimana Islam mengatur, membimbing manusia, khususnya pemeluknya, dalam berkehidupan sosial. Pada dasarnya setiap Muslim dalam Islam diajarkan untuk menjalin persaudaraan, menjalin hubungan baik, ya, baik dengan tetangga maupun dengan anggota masyarakat lainnya, dan begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memelihara kehormatan, menjaga hubungan baik. Bahkan Islam dengan tegas memberikan perhatian sampai ke area rumah, ya, yang dikategorikan sebagai tetangga itu harus dipelihara dan dijaga hak-haknya oleh sesama Muslim. Manusia diciptakan memang beragam dan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan yang menonjol adalah perbedaan fisik. Ada perbedaan warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, tinggi badan, dan lain sebagainya. Itu juga perbedaan ras dan suku yang juga kadang menimbulkan pertengkaran dan pertikaian, karena ada yang mengatakan rasnya yang paling baik, ras di bawahnya tidak, atau ada perbedaan kulit berwarna, bahkan tidak jarang sampai menimbulkan pertumpahan darah. Tentu saja tindakan seperti ini sangat tidak mencerminkan perilaku yang baik. Dalam Islam tidak diajarkan hal-hal yang seperti itu. Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda suku, berbangsa-bangsa, bukanlah untuk bersaing menonjolkan keunggulannya secara fisik, ya. Tetapi perbedaan itu justru agar manusia itu bisa saling mengenal orang yang ada di luar kelompoknya. Kemasyarakatan dalam pandangan Islam. Pertama, masyarakat Islam dipahami sebagai sebuah kelompok manusia di mana hidup terjaring atau berada dalam budaya Islam yang diamalkan oleh kelompok itu sebagai ciri kebudayaannya. Dalam artian kelompok itu bekerja sama dan hidup bersama berdasarkan prinsip Al-Quran dan hadis dalam menjalani kehidupannya. Kedua, masyarakat dalam pandangan Islam merupakan alat-alat sarana untuk melaksanakan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bersama. Karena itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi bagi kesatuan dan kerjasama menuju adanya suatu pertumbuhan manusia yang mewujudkan nilai-nilai persamaan dan nilai-nilai keadilan. Aktivitas sosial di dalam Islam itu yang melibatkan kehidupan bermasyarakat paling tidak bisa kita lihat dalam 6 hal. Silaturahmi, memuliakan tamu, menghormati tetangga, menziarahi, memberi ucapan selamat, dan peduli kepada sesama. Pertama, kalau kita lihat aktivitas sosial Islam yang sangat menjunjung tinggi dalam menjalin hubungan baik sesama manusia memang terlihat dalam silaturahmi. Kita menjalin hubungan tidak harus berkunjung ke rumahnya,
kita juga bisa menjalin hubungan dengan siapapun melalui media komunikasi. Kalau seperti sekarang ada sosial media atau medsos, ada alat komunikasi, telepon, handphone, bisa video call. Ini adalah aktivitas sosial, di mana dengan menjalin hubungan silaturahmi itu akan membuat ikatan sosial sesama muslim atau orang yang di luar Islam, sesama manusia, saudara sebangsa, itu bisa tetap terjalin. Lalu memuliakan tamu. Tidak ada kriteria di dalam Islam bahwa tamu yang dimuliakan itu harus seagama. Tidak. Siapapun tamu itu, dia harus dimuliakan. Ikramud duyuf, ya. Memuliakan tamu. Karena memuliakan tamu itu adalah nilai sosial di mana kita menghormati orang yang berkunjung ke rumah kita, memuliakan mereka karena mereka sudah hadir di tempat kita atau main ke tempat kita. Lalu kemudian menghormati tetangga, orang yang terdekat dengan kita bukan hanya saudara sehubungan saudara, tetapi pada dasarnya adalah orang yang menjadi tetangga kita. Tetangga kita yang terdekat itu adalah sesungguhnya saudara kita yang real. Karena ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi masalah, maka orang yang pertama akan berperan membantu, memberikan pertolongan kita adalah tetangga kita. Maka hubungan baik kita dengan tetangga tentu saja harus kita lakukan, karena ini adalah bentuk aktivitas sosial di mana Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar menghormati tetangga. Jadi hubungan baik dengan tetangga itu bila terjalin dengan harmonis, lalu tetangga lain dengan tetangga lainnya begitu, kita mulai dari orang-orang yang terdekat tinggalnya dengan kita. Kalau orang-orang yang terdekat dengan kita dimanapun kita berada dan semua orang punya pemikiran yang sama seperti itu, maka suatu bangsa, suatu masyarakat akan menjadi orang yang saling menghormati orang yang ada di sekitarnya. Kemudian menziarahi. Menziarahi ini tentu saja termasuk di dalamnya kita menziarahi kubur, ya, di mana kita mengingat akan mati. Lalu kita menziarahi orang yang sedang sakit, ya, orang yang misalnya ada di rumah sakit, orang-orang tua yang ada di panti jompo misalnya, atau orang-orang miskin yang terlantar, lalu kita kunjungi, lalu kita beri bantuan, kita berikan perhatian gitu sesuai dengan kemampuan kita tentunya, karena di balik itu semua ada nilai-nilai positif yang terkandung bahwa kita menghargai orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita suka memberikan perhatian pada orang yang ada di luar diri kita, karena nilai berkunjung dalam arti menziarahi ini adalah nilai positif yang perlu kita lestarikan. Kemudian memberi ucapan selamat. Memberi ucapan selamat itu adalah bentuk dari apresiasi atau ucapan yang menyenangkan orang yang sedang mendapatkan suatu kebahagiaan. Orang keluarganya mendapatkan kebahagiaan dengan misalnya punya anak yang baru lahir atau anak yang dinikahkan, mendapatkan jodoh, lalu ada walimah, kita ucapkan selamat, atau dia lagi naik pangkat, dapat jabatan baru, kita ucapkan selamat. Nah, ucapan-ucapan seperti ini tentu saja pada dasarnya merupakan doa. Mereka bahagia, kebahagiaan itu kita ucapkan juga dengan tulus bahwa kita, orang yang di luar mereka juga merasakan kebahagiaan yang sama, sehingga kita mengucapkan selamat. Lalu yang keenam adalah peduli kepada sesama. Sesama di sini bisa sesama muslim, sesama warga negara, sesama manusia, sesama makhluk Allah. Maka aktivitas sosial yang keenam ini, kepedulian kita jangan dibatasi oleh sekat.